Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan 3 dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hello Technolovers, Irjen Polri Irjen Verdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH dalam rapat Komisi Kode Etik Polisi atau KKP Kamis lalu, tepatnya 25 Agustus 2022. Selain Sambo, beberapa perwira polisi juga diberhentikan secara tidak hormat atas keterlibatannya dalam kasus mantan Kepala Cabang Propam Verdi Sambo. Mereka dibebaskan setelah diberhentikan setelah usai menjalani sidang etik. Lantas, siapa saja perwira polisi yang juga terlibat? Yuk langsung saja simak video deretan perwira yang diberhentikan tidak hormat karena kasus Verdi Sambo berikut ini. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal atau PAMA Polri AKP Irfan Widianto merupakan salah satu perwira yang diberhentikan Kapolri Listio Sigit Prabowo. AKP Irfan Widianto diduga melakukan penghalangan dalam proses penyidikan atau obstruction of justice dalam insiden penghilangan nyawa Brigadir J. Tindakannya itu membuatnya dicopot dari posisi semula dan dipindahkan ke Departemen Pelayanan Mabes Polri atau Yanma. Sebelumnya, Irfan menjabat sebagai Kepala Subunit 1, Subdirektorat 3, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri. AKP Irfan Widianto merupakan lulusan terbaik atau pemenang Akpol Adi Makayasa 2010. Dia juga memegang 2 gelar, gelar sarjana hukum dan gelar ilmu kepolisian. Rekor karir Irfan dimulai sebelum 2011. Saat itu ia berpangkat Inspektur 2 atau IPDA dan merupakan Kepala Satuan Reserse 3 Subunit 2 Divisi Narkotika Polres Bandung. Pada 2014, setelah dipromosikan menjadi Inspektur 1 atau IPTU, Irfan dirujuk ke Bareskrim Polda Jabar atas nama Wakil Direktur 4. Pada tahun 2016, Irfan Widianto menjabat sebagai Perwira Wakil Kepala 4 Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Irfan kemudian dipindahkan ke Polda Sulbar sebagai Wakil Dirjen 1, Kepala Seksi Reserse Kriminal. Lalu pada tahun 2020, Irfan diangkat sebagai Wakil Direktur Subbagian 1, Direktorat Reserse Kriminal Bareskrim. Irfan juga diminta keterangan oleh tim khusus Polri tentang kemungkinan pelanggaran etika dalam kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigjen J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Kini, Irfan harus menghadapi konsekuensi dipindahkan dari posisi semula. Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Direktur Polri Departemen Keamanan Dalam Negeri, akan menjalani sidang etik. Hendra diduga terlibat dalam serangkaian pelanggaran dalam penanganan pembunuhan Brigjen J di kediaman resmi mantan Irjen Pol Verdi Sambo, Divisi Keselamatan Kerja. Hendra adalah satu dari 6 tersangka yang menghalangi penuntutan kasus pembunuhan. Pada Kamis 1 Agustus 2022, Irjen Polri Komjen Agung Budi Marioto mengumumkan status Hendra CS sebagai tersangka. Hendra lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1995. Pria kelahiran Bandung 16 Maret 1974 ini memiliki karir yang lumayan mentereng. Hal ini dibuktikan dengan berbagai Service Star Award yang telah diterimanya. Karir Hendra dihabiskan terutama di Departemen Kepolisian Propam. Pasalnya, Hendra sudah menjabat sebagai jabatan strategis selama berada di kepolisian. Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan dikenal menangani banyak kasus penting sepanjang karirnya, termasuk kasus pelanggaran anggota Polri dalam penanganan tewasnya pasukan Front Pembela Islam atau FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Brigjen Hendra Kurniawan adalah bawahan langsung Irjen Verdi Sambo. Ia adalah salah satu dari 2 perwira polisi senior yang dihubungi oleh Sambo tak lama setelah Brigadir J tak sadarkan diri. Hendra juga mendapat perintah dari Sambo untuk tidak menghubungkan tewasnya Brigadir J dengan kejadian di rumahnya yang di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, Hendra juga bertugas mengamankan CCTV di apartemen Verdi Sambo. Pembongkaran CCTV dilakukan oleh bawahan Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, dan AKP Irfan Widianto. Syiri Syah, istri Brigadir Hendra Kurniawan, sempat menyatakan bahwa suaminya adalah korban dari skenario Verdi Sambo. Ia juga mengunggah pernyataan Sambo di atas materai yang menyatakan bahwa Hendra tidak bersalah. Kombes Agus Nur Patria adalah salah satu perwira menengah yang terlibat dalam insiden Verdi Sambo. Perwira Korps Bayangkara lulusan Akabri tahun 1997 ini sebelumnya dimutasi ke Yanma Mabes Polri pasca kasus yang menyeret dirinya.
Pria kelahiran tahun 1974 ini lulus dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1993. Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara, ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian atau Akpol, lulus pada tahun 1995. Beberapa posisi yang dijabatnya selama karir kepolisiannya yang cukup lama. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Dikya Sadit dan kemudian Dirjen Polda Kalimantan Selatan atau Kalsel. Pangkat AKP diperoleh Agus pada tahun 2015 saat menjabat Kapolres Subang. Ia kemudian dipromosikan menjadi Pamen Div Propam Polri. Pada 2019, Kombes Agus Nur Patria diangkat menjadi Kabid Propam Polda Banten 2019. Tak hanya mendapat posisi baru, ia juga dipromosikan ke Konvespor. Tahun berikutnya, ia memimpin Propam Polda Kepri Riau. Tak hanya itu, memasuki jenjang karir yang begitu gemilang pada tahun 2021, ia dipercayai menduduki jabatan Kaden Aropaminal Div Propam Polri pada tahun 2021. Sayangnya, pada tahun 2022, ia terlibat pembunuhan berencana Brigjen J dan atasannya, Irjen Pol Verdi Sambo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal menghalangi proses peradilan, Kombes Agus Nur Patria harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Kini ia harus ditangkap atas keterlibatannya dalam insiden berencana Brigjen J yang dipimpin oleh atasannya sendiri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Polri menggelar sidang etik pada Kamis, 1 September 2022, terhadap Kompol Cuk Putranto yang diduga menghalangi penyidikan kasus Brigjen J. Akibatnya, Cuk dijatuhi hukuman PTDH. Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, Kepala Bagian Humas Polri mengatakan ada dua sanksi yang dijatuhkan kepada Cuk. Yang pertama adalah sanksi etik dan yang kedua adalah sanksi administratif. Sanksi administratif untuk tinggal di tempat khusus selama 24 hari dari 5 hingga 29 Agustus 2022. Kedua, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri atau PTDH. Cuk telah menjalani hukuman penjara khusus. Selain itu, Cuk telah mengajukan banding atas putusan pengadilan etik tersebut. Sidang kode etik terhadap Komisioner Baikuni Wibowo atau BW berakhir pada Jumat 2 September 2022. Komisaris Baikuni diberhentikan secara tidak hormat oleh polisi. Sanksi etis terhadap Komisaris Baikuni adalah pelanggaran perilaku yang memalukan. Komisaris Baikuni juga diperintahkan untuk ditempatkan di tempat khusus selama 23 hari. Kompol BW telah mengajukan banding atas keputusan ini. Kompol Baikuni Wibowo adalah seorang perwira menengah di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menjabat sebagai PS Kasubag Liksa Bag Etikal Roborov, Divisi Propam Polri, yang kini dimutasi dari Polri sebagai Pamendianma. BW sebelumnya ditugaskan di Polres Maluku di Ambon, namun menduduki posisi AKP sebagai pengawas administrasi Bayangkala bidang Bid Propam Paminal. Ia juga dikenal pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polres Ambon dan Kepulauan lain. Dari 6 perwira tersebut, 2 orang dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat dari kesatuannya pada Jumat 3 September 2022. Mereka diadili berdasarkan Pasal 221 KUHP. Pasal 221 KUHP adalah bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berusaha menghalangi proses peradilan. Selain itu, para tersangka juga dituntut berdasarkan Pasal 32 dan 33 dari Undang-Undang ITE dalam hal menghalangi proses peradilan. Demikianlah ulasan mengenai perwira polisi yang terseret dalam kasus atasannya, yakni Verdi Sambo. Meski sebagian tetap melakukan banding karena merasa tertipu dan beralasan itu adalah bentuk kesetiaan mereka kepada atasannya. Wah, menurut kalian gimana Technolovers? Tulis komentar kalian di bawah ya. By the way, jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa.